fiha lan iku ing dalam tahun ke-13. Wa fiha lan iku ing dalam tahun 13 istiqdamu Ummu Anas utawi nyerahno ibunya Anas untuk jadi khodim, utawi nyerahno ibunya Anas menjadi khodim, menyerahkan waladaha ing anake Ummu Anas, waladaha ing anake Ummu Anas. Pada tahun ini juga ibunya sahabat Anas menyerahkan putranya yang masih berusia 10 tahun diserahkan kepada Nabi untuk menjadi khodim. Apa khodim? Pelayan. Faham ya? Khodim itu pelayan, bukan pembantu. Kalau pembantu mendapat upah tiap bulannya, kalau pembantu mendapat bayaran. Tapi kalau pelayan tidak. Contohnya gini, Faiz punya anak, namanya anaknya itu Mas Kafid, terus diserahkan kepada ustaz atau kiai namanya yaitu Mas Vano. Kiai Vano, saya menyerahkan anakku ini untuk menjadi pelayan di sini, untuk bantu-bantu pondok, bantu-bantu urusan dapurnya, untuk bawa kopi ya kalau ada tamu umpamanya, kalau ada tamu dan seterusnya. Jadi ibunya sahabat Anas menyerahkan beliau. Pada waktu itu sahabat Anas masih berusia 10 tahun, menyerahkan waladha ing putranya Ummu Anas inda Rasulillahi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu hale utawi umurnya Anas iku asyru sinina, iku 10 tahun. Itu 10 tahun. Jadi sahabat Anas mulai berusia 10 tahun sudah khidmah atau melayani Nabi, sehingga memang paham betul apa yang disampaikan Nabi, apa yang diperbuat Nabi. Sehingga beliau karena mendapat doa Nabi, beliau banyak muridnya dan juga mewah dengan harta bendanya. Orangnya kaya, muridnya banyak. Sering saya sampaikan, ketika beliau mendapat, kalau sekarang muridnya suwan, umpamanya ketika Ramadan suwan, membawa makanan yang sangat banyak, minuman yang sangat banyak, beliau nangis. Nangis. Lah muridnya heran, ya Syekh, kenapa kok nangis? Ini untuk buka puasa. Beliau menjawab, saya nangis bukan karena saya nggak mau, tapi saya tidak sesuai dengan apa yang memang diperjuangkan Nabi. Nabi memperjuangkan untuk umatnya, tapi beliau ketika buka puasa dengan sahur cuma cukup 1 butir kurma. Lah sedangkan saya perjuangan nggak seperti beliau, makanan mewah seperti ini, minuman juga mewah seperti ini. Jadi beliau nangis karena beliau mendapat doa Nabi, hanya beliau kasirul ilim, beliau menjadi orang yang alim karena tahu langsung apa yang disabdakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi. Beliau menjadi sahabat yang alim, terus banyak ilmunya, banyak hartanya, banyak pengikutnya. Tapi pengikutnya itu ketika membawa makanan yang sangat lezat, minuman yang sangat istimewa, beliau nangis. Kenapa? Karena beliau ingat Nabi. Nabi seperti itu perjuangannya, tapi ketika buka puasa dengan sahur cuman 1 atau 2 biji kurma. Nah sedangkan saya, kata beliau, makanan yang seperti ini sangat mewahnya, untuk perjuangan tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena beliau tahu langsung tentang apa yang diperbuat Nabi atau yang disampaikan Nabi. Itu barokahnya khidmah. Wa fiha lan iku wa fiha lan ing dalam wa fiha lan ing dalam tahun yang ke-13 ju'ilat
dan akan atau dijadikan opo sholatul hadar, opo sholat di rumah, arba'a rakaatin ing 4 rakaat, wa kanat lan ono opo sholat rakaataini itu 2 rakaat, ba'da maqdamihi ing dalam setelah rawuhnya Nabi, ba'da maqdamihi ing dalam setelah rawuhnya Nabi al-Madinah ing Madinah, bisyahrin kalawan 1 bulan, wa fiha lan ing dalam tahun ke-13, kalau 13 dari nubuwah, kalau tahun pertama dari hijrah tahun pertama dari hijrah, sholal jum'ata, sholat sopo Nabi, sholat sopo Nabi al jum'ata ing sholat Jumat bi Bani Salim ing dalam Bani Salim, fi tariqihi ing dalam perjalanan Nabi, fi tariqihi ing dalam perjalanan Nabi, min Kuba sangkeng Masjid Kuba, ilal Madinati menuju Madinah, waya utawi sholat Jumat, waya utawi sholat Jumat iku awal Jum'atin, iku pertama kali sholat Jumat, Jumiat kang den lakoni kang den lakoni opo Jumat, artinya Jumat pertama kali, ya ini Jumat pertama kali di tahun pertama dari hijrah. Berarti waktu Nabi ada di Mekah tidak ada istilah sholat Jumat. Kenapa? Karena jelas pada waktu itu liqillatil adadi, karena umat muslim minoritas, umat Islam sangat sedikit. Kalau seandainya secara terang-terangan, maka pada waktu itu langsung disiksa. Makanya sholat Jumat pertama kali dilaksanakan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus wa awwalu khutbatin, khoknya doma ya, dan pertama khutbah. Kalau khoknya kasroh itu beda pengertian. Khidbah. Di sini yang benar wa awwalu khutbatin, dan pertama kali khutbah. Kalau khoknya diharakati kasroh, maknanya bukan khutbah tapi khidbah. Apa khidbah? Lamarannya. Lafadznya sama tapi beda harokat, satu saja, khoknya diganti. Kalau khutbah ya khutbah, kalau lamaran diganti khidbah. Terus yang membaca khutbah, kalau khotibun, orang yang menyampaikan khutbah, khotib. Kalau khotib, orang yang melamar. Al-an bahasa Arab, pakai bahasa Arab, al-an jalasa fil masjid khotib, sekarang duduk di masjid orang yang mau melamar umpamanya. Karena khotib setelah kho itu ada alifnya. Tapi kalau jalasa alal mimbar khotib, duduk di atas mimbar khotib, orang yang menyampaikan khutbah. Jangan salah, jalasa alal mimbar khotib, duduk di atas mimbar khotib, orang yang melamar. Loh, seorang melamar dia, padahal apa, sama, cuma beda antara satunya ada alifnya, satunya ada iyanya. Khotbah kang membaca khutbah sapa Nabi, ha ing Jumat fil Islam ing dalam Islam, wa fiha lan ing dalam tahun 13 bada al adzanah, badaah memulai sapa Nabi al adzanah ing adzan. Tentu pada waktu itu Sayyidina Bilal. Wa fiha lan ing dalam tahun 13
aslamah masuk Islam. Aslamah masuk Islam Abdullah bin Salam, sapa Abdullah bin Salam. Wa fiha lan ing dalem tahun 13 matah wafat atau meninggal dunia an-naqibani sapa dua pimpinan an-naqibani sapa dua pimpinan yaitu As'ad bin Zurarah As'ad putranya Zurarah wal Bara bin Ma'ruf dan Bara putranya Ma'rur dan Bara putranya Ma'rur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti setelah maghrib ngaji ke masjid ya. Ngaji ke masjid. Untuk yang putri seperti biasanya maghrib di Pondok Putri, setelah itu ke masjid. Yang putra terserah, bisa jamaah di sini terus ke masjid atau jamaah di masjid. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Silakan yang putih duluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad